Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Zulkifli Gonenggo, mahasiswa RPL Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah filsafat hukum dan penjelasan-penjelasannya. Karena di dalam pengertian filsafat yang kita tahu semua bahwa filsafat adalah cara di mana kita berpikir radikal. Ini sendiri berasal dari kata radix ya, yang artinya akar. Sehingga berpikir radikal menjadi arah di mana kita bisa mencapai pada akar suatu masalah ya, mendalam sampai ke akar-akarnya, bahkan melewati batas-batas fisik yang ada ya, termasuk di dalamnya adalah memasuki medan pengembaraan pengetahuan di luar sesuatu yang fisik ya. Nah, selain itu juga di dalam filsafat sebagai ilmu mempunyai beberapa cabang ilmu utama ya. Nah, cabang ilmu utama dari filsafat ada ontologi, epistemologi, tentang aksiologi atau nilai, dan moral atau tentang etika. Nah, sementara objek bahasan dari filsafat itu sendiri memiliki objek bahasan yang sangat luas ya, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, berusaha memaknai nilai dunia dalam berbagai macam makna ya. Sementara ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas ya, karena hanya mempelajari tentang norma atau aturan hukum ya. Nah, tentu karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum, ini tentu telah membangkitkan pertanyaan-pertanyaan kita lebih lanjut yang sangat memerlukan jawaban yang mendasar atau dengan menggunakan filsafat di dalam mempelajari ilmu hukum. Nah, permasalahan-permasalahan mendasar tersebut tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum, maka ini bisa menjadi objek untuk dijawab oleh ilmu filsafat. Sehingga dengan kata lain dari filsafat adalah merupakan objek dari segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Sementara itu, secara spesifik pengertian dari filsafat hukum itu sendiri secara sederhana merupakan bagian dari cabang filsafat, itu filsafat sebagai tingkah laku atau etika atau yang mempelajari hakikat hukum ya. Nah, atau dapat dikatakan pula bahwa ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Sementara itu, ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang deskriptif dan hukum yang preskriptif. Jadi hukum yang deskriptif atau descriptive laws adalah hukum yang menunjukkan sesuatu yang dapat terjadi. Misalnya hukum gravitasi ya, hukum Archimedes, atau hukum yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam ya. Nah, sedangkan prescriptive laws ya adalah hukum yang telah ditentukan atau hukum yang memberi petunjuk ya, bagaimana bahan penelitian dari filsafat hukum.
Nah, menurut pendapat dari Apeldoorn, ada 3 pertanyaan penting yang dibahas dalam filsafat hukum, yaitu pertama, apakah pengertian hukum yang berlaku umum? Yang kedua, apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Dan apakah yang dimaksud dengan rat? Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di dalam pembahasan mengenai filsafat hukum. Lalu, apa sebetulnya yang bisa menjadi manfaat mempelajari filsafat hukum bagi kita? Pertama, bahwa filsafat termasuk di dalamnya adalah filsafat hukum, ya, memiliki 3 sifat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain, ya. Misalnya, pertama, filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh, ya. Jadi dia bisa untuk mempelajari hal yang sifatnya umum dan mendasar. Pertama, bahwa kemudian filsafat hukum memiliki sifat yang menganalisis suatu masalah atau kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Yang ketiga, manfaat dari mempelajari filsafat hukum adalah sifat filsafat itu sendiri yang spekulatif, yaitu sifat yang mengajak untuk mempelajari filsafat hukum untuk berpikir inovatif, ya. Jadi selalu mencari sesuatu yang baru. Atau dengan ciri lain dari filsafat hukum adalah bahwa filsafat itu adalah cara berpikir atau merefleksikan secara kritis. Nah, biasanya juga di dalam filsafat hukum ketika ada masalah yang muncul, maka dia bisa untuk menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertama, hubungan hukum dan kekuasaan pertama. Yang kedua, bagaimanakah hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, ya. Yang ketiga, apa sebab negara berhak menghukum seseorang? Ini pertanyaan filsafat, ya. Kemudian berikutnya, yang keempat, apa sebab orang mentaati hukum, ya. Kemudian apa yang menjadi masalah pertanggungjawaban atas perbuatan hukum, ya, atau perbuatan yang melanggar hukum, ya. Kemudian terkait dengan masalah hak milik, kemudian masalah kontrak, ya, misalnya dalam hukum perdata atau hukum administrasi, dan masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau inovasi masyarakat. Maka di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi itu muncul sikap atau sifat kritis dari kita bahwa filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional, ya, dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Nah, di dalam mempelajari filsafat hukum juga memuat materi tentang etika profesi hukum, ya. Nah, etika profesi hukum ini tentu menjadi bekal bagi kita semua yang menjadi calon sarjana hukum untuk mengemban amanat luhur dari profesi seorang sarjana hukum. Nah, sebagaimana pendapat dari Radha Krishna menyebutkan di dalam bukunya The History of Philosophy, bahwa manfaat mempelajari filsafat tentu saja mempelajari filsafat hukum bukan hanya sekedar mencerminkan semangat masa ketika kita hidup, ya, melainkan juga membimbing kita untuk maju. Nah, kemudian disiplin hukum menurut Purbacaraka, Sukanto, dan Hidir Ali, ya, mengartikan bahwa teori hukum dalam arti luas juga mencakup soal politik hukum, ya, kemudian filsafat hukum dan teori hukum, ya, dalam arti sempit.
Nah, teori hukum dalam arti sempit inilah yang disebut dengan ilmu hukum. Nah, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang norma, ilmu tentang pengertian hukum, dan ilmu tentang kenyataan hukum, ya. Nah, ilmu tentang kenyataan hukum inilah yang sifatnya menjadi implementatif atau diterapkan dari berbagai macam disiplin pengetahuan lain, misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, ya. Nah, misalnya dalam implementasi atau penjabarannya adalah sejarah hukum mempelajari tentang perkembangan dan asal usul dari sistem hukum dari suatu masyarakat tertentu. Nah, sementara misalnya kalau untuk politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum yang juga mencakup keserasian dari nilai-nilai. Jadi keserasian atau penyesuaian antara ketertiban dan ketentraman, antara materialisme dan idealisme, ya, antara kelanggengan nilai-nilai lama yang konservatif dengan yang inovatif atau pembaharuan. Sementara misalnya untuk sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik, ya, antara hukum sebagai gejala dengan gejala-gejala sosial lainnya. Nah, antropologi mempelajari misalnya pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat, ya, sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Nah, kemudian psikologi hukum. Nah, apa yang dipelajari dalam psikologi hukum adalah mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum, ya, adalah cabang ilmu hukum yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam suatu atau beberapa masyarakat. Nah, misalnya dapat juga ditambahkan bahwa politik hukum selalu bicara tentang hukum yang dicita-citakan, ya, dan berupa menjadikannya sebagai hukum positif, dan itu nanti bisa diarahkan di masa yang akan datang. Jadi dari pembidangan cabang ilmu hukum ini yang diuraikan ini, nampak bahwa memang filsafat hukum tidak memasukkan sebagai cabang dari filsafat hukum, tetapi bagian dari teori hukum atau disiplin hukum. Teori hukum dengan demikian tidak sama dengan filsafat hukum, karena yang satu mencakup yang lainnya. Saya kira itu yang bisa menjadi bahan materi filsafat hukum dari saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat hukum. Terima kasih. Di akhir narasi video ini saya mengajak pada ambil studi atau mau rencana melanjutkan kuliah ataupun yang sudah bekerja untuk melanjutkan kuliah, ini bisa menjadi pilihan untuk Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua untuk bergabung menjadi calon sarjana hukum bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.